Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Teguh Chandra Dikausni dan kawan saya Rahmat Mulia. Jadi di sini kami akan membahas tentang anggaran variabel. Sekilas saya akan menjelaskan tentang abstraknya terlebih dahulu. Anggaran variabel merupakan suatu perencanaan mengenai skedul biaya yang menunjukkan bagaimana tiap-tiap biaya akan berubah sehubungan dengan perubahan tingkat kegiatan untuk sewaktu yang akan datang dalam relevan range tertentu. Anggaran variabel berguna untuk dasar perhitungan anggaran pada suatu departemen, dasar perhitungan biaya yang diterbitkan apabila rencana kegiatan dalam departemen direvisi dan diperbaiki. Metode yang dapat digunakan untuk memperbaiki besarnya unsur biaya tetap dan biaya variabel yang terkandung dalam biaya semi variabel, yaitu metode langsung dan metode titik tinggi dan terendah. Selanjutnya masuk ke sub pembahasan. Yang pertama ada pengertian anggaran variabel. Yang kedua, cara menentukan standar biaya variabel. Yang ketiga, metode pemisahan semi variabel. Dan yang keempat ada bentuk budget variabel. Yang terakhir ada pengertian variabel. Baik, pengertian variabel. Anggaran variabel merupakan suatu perencanaan mengenai skedul biaya yang menunjukkan bagaimana tiap biaya akan berubah sehubungan dengan perubahan tingkat kegiatan untuk waktu yang akan datang. Selanjutnya ada kegunaannya terbagi 3 poin. Poin pertama yaitu mempermudah penyusunan anggaran biaya departemental untuk dimasukkan ke dalam profit plan. Poin kedua yaitu menetapkan tujuan biaya bagi manajer pusat pertanggungjawaban selama periode profit plan. Poin ketiga, menetapkan anggaran yang disesuaikan untuk tujuan perbandingan dengan biaya sesungguhnya dalam laporan pelaksanaan bulanan. Selanjutnya, cara menentukan biaya standar. Untuk menentukan biaya ini, Anda harus mengalihkan tarif masing-masing dengan kuantitas dalam unit atau jam. Misalnya, jika harga bahan langsung adalah 10.000 dan kuantitas standarnya adalah 20 kilogram per unit, Anda harus mengalihkan 10 dengan 20 untuk mendapatkan 200.000. Nomor 3, metode pemisahan semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Terdapat beberapa metode pemisahan biaya semi variabel antara lain: A. Metode perkiraan langsung. Metode perkiraan langsung digunakan apabila perusahaan mempunyai data historis tetapi tidak dapat dipakai untuk masa yang akan datang atau perusahaan baru berdiri sehingga belum mempunyai data. Selanjutnya B. Metode biaya terjaga. Metode biaya terjaga dalam dunia nyata sulit diterapkan karena tidak beroperasinya pabrik selama menjaga biaya tetap merugikan perusahaan. Selanjutnya C. Metode korelasi menitik. Beratkan pada data masa lampau dengan menggunakan salah satu alat analitik statistik. D. Metode titik tertinggi dan terendah merupakan metode untuk memisahkan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap dengan cara mencari selisih antara tingkat biaya dan satuan tertinggi dengan tingkat biaya dan satuan terendah. Selanjutnya nomor 4, bentuk budget variabel.
Poin pertama yaitu bentuk formula. Bentuk formula atau bentuk rumus adalah cara penyajian anggaran variabel dengan memperlihatkan hubungan matematis antara jumlah biaya dengan kapasitas yang dipergunakan. Poin kedua yaitu bentuk grafik. Sesuai dengan namanya, maka anggaran variabel yang satu ini akan disajikan dengan grafik sesuai dengan data yang ada. Anggaran variabel yang ditampilkan dengan bentuk grafik dipakai sebagai pelengkap kedua bentuk sebelumnya. Dapat digambarkan dalam bentuk grafik secara jelas antara output dengan biaya yang terjadi pada berbagai tingkat output. Lanjutannya, bentuk tabel. Penyajian anggaran variabel dengan bentuk tabel lebih mudah dibaca dibandingkan dengan kedua bentuk lainnya. Setiap biaya yang timbul dalam satu tingkat kapasitas tertentu akan diperlihatkan jumlahnya. Namun, karena semakin banyak tingkat kapasitas yang diperlihatkan, maka akan semakin banyak kolom yang harus disediakan. Sehingga pada umumnya anggaran variabel dalam bentuk tabel akan disajikan dalam kelipatan kapasitas tertentu dari kisar relevan yang ada. Yang selanjutnya ada pengertian budget tetap atau fixed budget. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan bahwa anggaran adalah taksiran mengenai penerima, bahwa anggaran tetap adalah taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang, atau rencana penjatahan sumber daya yang dinyatakan dengan angka, biasanya dalam satuan uang, sementara tetap berarti tidak berubah atau tidak berpindah-pindah. Dalam istilah ekonomi akuntansi, yang dimaksud dengan anggaran tetap adalah anggaran yang nilainya tetap, tidak berubah dan tidak akan dilakukan penyelesaiannya selama anggaran tahun berjalan. Adapun fungsi dan tujuannya budgeting adalah tujuan keseluruhan dari budgeting adalah untuk merencanakan phase operasi bisnis yang berbeda, mengkoordinasikan kegiatan dari berbagai departemen perusahaan, dan untuk memastikan kontrol yang efektif atas itu. Untuk mencapai tujuan ini, budgeting bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk meramalkan penjualan masa depan perusahaan, biaya produksi, dan biaya lainnya untuk menempatkan jumlah pendapat yang diinginkan dan minimalkan kemungkinan kerugian bisnis. Adapun yang kedua, untuk mengantisipasi kondisi keuangan masa depan perusahaan dan kebutuhan dana untuk digunakan dalam bisnis di masa depan. Yang ketiga, menentukan komposisi permodalan untuk memastikan kesediaan dana dengan biaya yang wajar. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan upaya departemen yang berbeda dari perusahaan menuju tujuan bersama. Yang kelima, untuk mempercepat efisiensi operasi berbagai departemen, divisi, dan pusat biaya perusahaan. Yang keenam, untuk memperbaiki tanggung jawab kepala departemen yang berbeda. Yang ketujuh, untuk memastikan kontrol yang efektif atas kas, inventaris, dan penjualan perusahaan. Dan yang terakhir, untuk memfasilitasi kontrol terpusat atas perusahaan melalui sistem anggaran. Selanjutnya, anggaran riset dan pengembangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagian tetap atau tetap yang diperlukan untuk mempertahankan pekerjaan penelitian dan pengembangan pada tingkat yang tidak dapat direduksi. Adapun yang kedua, biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek yang ada atau yang akan diambil alih. Ini adalah tugas manajemen untuk memutuskan proyek baru mana yang akan diambil dan apakah ada proyek yang ada yang akan disudahi. Selanjutnya, ada beberapa ciri atau karakteristik anggaran tetap, antara lain. Yang pertama, nilainya konstan atau tidak berubah sejak anggaran dibuat hingga akhir tahun anggaran berjalan.
cocok digunakan untuk perusahaan dengan kemungkinan tingkat fluktuasi rendah dan faktor eksternal perusahaan stabil. Selanjutnya ada anggaran tetap biasanya digunakan dalam organisasi atau perusahaan yang kemungkinan pendapatan dan pengeluaran di masa depan bisa diperkirakan. Selanjutnya anggaran tetap tidak bisa digunakan sebagai tolak ukur kinerja, kapasitas maupun efisiensi perusahaan. Selanjutnya ada penyusunan anggaran tetap lebih mudah dan tidak rumit. Adapun contoh anggaran tetap, rencana anggaran biaya pendidikan per anak tahun 2020 atau 2021. Alokasi anggaran. Biaya daftar ulang berjumlah 500.000. Biaya selanjutnya biaya pembelian peralatan dan perlengkapan sekolah atau seragam, sepatu, tas, buku, alat tulis dan lainnya berjumlah 2 juta. Adapun SPP berjumlah 1.200.000 dan uang saku berjumlah 1.800.000 dan biaya lainnya berjumlah 1 juta. Keterangan dapat kita ambil anggaran biaya pendidikan tahunan merupakan contoh anggaran tetap karena nilainya bisa diperkirakan di awal dan biasanya selama tahun berjalan tidak ada perubahan biaya yang selalu disignifikan. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.